Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendro Saputro. Saya kuliah di Universitas Banari, Fakultas Ekonomi. Sore ini saya akan menjelaskan tentang video salah satu cara berbisnis untuk mahasiswa atau untuk semua kalangan ya. Baiklah, yang pertama-tama saya akan membahas tentang bisnis untuk mahasiswa. Bisnis bagi mahasiswa itu menurut saya itu sangat penting karena dia bisa mempunyai pengalaman sendiri dari baru, atau yang kedua dia juga akan meringankan beban orang tuanya untuk membiayai hidupnya sehari-hari, atau juga biaya kuliahnya. Mahasiswa itu kalau bisa harus berbisnis karena dia mempunyai jiwa muda yang energetik dan mampu berpikir dengan baik. Sangat disayangkan bagi mahasiswa yang mahasiswa muda ya, kalau tidak punya usaha atau bisnis sendiri. Itu sangat disayangkan karena dia harus mempunyai pengalaman yang dari bawah. Jadi kalau ada pertanyaan untuk saya, apakah penting bisnis untuk mahasiswa, saya akan menjawab dengan yakin sangat penting. Banyak sekali usaha bisnis yang kecil-kecilan untuk mahasiswa. Kalau seandainya seorang mahasiswa memiliki modal kurang lebih 25 juta ya. Kalau saya seorang mahasiswa untuk dapat memiliki modal kurang lebih 20 juta, saya akan berusaha kira-kira bisnis jual beli telur. Karena telur itu salah satu komoditas utama di pasar. Contohnya penjual nasi goreng membutuhkan telur, penjual martabak canai membutuhkan telur, dan untuk membuat kue pun juga membutuhkan telur. Karena telur sangat vital bagi masyarakat dan sangat dibutuhkan di pasaran, apalagi dengan di saat ini ya, di masa pandemik yang sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi salah satu usaha, jika Anda memiliki modal ataupun kita semua memiliki modal yang kecil, lebih baik usaha yang telur. Jadi intinya, jika saya mempunyai modal kurang lebih 20 juta, saya akan berbisnis telur. Oke, yang berikutnya untuk mengembangkan usaha ke depan. Seandainya untuk mengembangkan usaha ke depan tuh saya harus berpikir lebih baik. Walaupun saya sendiri seorang ASN yang cukup modal ya untuk usaha kecil-kecilan, saya kalau untuk mengembangkan suatu usaha tuh kayaknya saya harus punya teman atau orang yang mau investasi atau kerjasama dengan saya, karena suatu teman itu mempunyai bakat tersendiri ya. Mungkin dia bisa menjadi bakat dia marketing, penjualannya bagus. Jadi kita harus kerjasama supaya bisnis kita berjalan dengan baik. Selain itu juga teman-teman kita yang ada uang lebih ya bisa berinvestasi bersama kita, kerjasama bagi hasil, atau juga dia bisa untuk menyediakan mobilisasi seperti alat angkut. Kita beli telurnya di provinsi Sumatera Selatan ya, contohnya di daerah Banyulincir atau di mana, baru kita bawa untuk ke kota Kuala Tungkal gitu. Jadi dari alat transportasi dari sana ke sini, kalau kita nggak punya kendaraan, kita bisa kerjasama sama teman yang punya kendaraan untuk membantu transportasi pengangkutan telur. Selain cari investasi dalam seperti uang atau mobilisasi, untuk mengembangkan usaha kedepannya kita perlu suatu manajemen yang baik. Kita cari ahli penjualan,
ahli perhitungan. Kalau nggak ketemu sih kita belajar sendiri dari Google ya. Kalau kedepannya lagi, supaya bisa berkembang lebih besar, kita bagusnya membuat surat izin usaha. Jadi bisa dibantu oleh pemerintah dalam bentuk KM-KM kecil. Karena saya seorang PNS, pasti tidak bisa ya mendapatkan bantuan UKM-UKM itu. Jadi sepertinya surat izin itu nggak apa-apa untuk atas nama teman, atas nama keluarga, yang bisa kita percayai, kita join kerjasama gitu, nggak masalah. Yang penting kita sama-sama kerjakan biar usahanya besar, lancar, dan baik untuk kita semua. Dan yang terakhir, kira-kira itu kalau mengalami kerugian, cara-cara mengatasi mengalami kerugian, menurut saya ya suatu bisnis tuh namanya bisnis, mau kecil mau besar itu pasti ada untung dan rugi. Kalau bisnis itu kalau mau untung mulu nggak mungkin, pasti ada rugi. Walaupun kita kalau bisnis sekali rugi, nah itu biasa sebagai batu loncatan untuk kedepannya bagaimana caranya supaya kita nggak rugi lagi. Kita harus pelajari lagi ke belakang, terrekod lagi yang dimana kesalahan kita. Itu salah satu antisipasinya. Yang kedua, jika kita mengalami kerugian, untuk berjaga-jaga ya, sebaiknya kita melakukan asuransi. Contohnya asuransi kendaraan, takutnya terjadi apa-apa ya, namanya musibah kita nggak tahu. Contohnya bawa asuransi dari Palembang ke Jambi melalui transportasi darat kan menggunakan mobil ya, kita coba asuransikan. Yang kedua, tempat usaha kita atau sila pabrik atau kecil-kecilan itu penyimpanan telurnya lebih baik kita asuransikan, karena suatu takutnya ada kebakaran atau musibah lain. Itu salah satu antisipasi juga sih. Yang namanya usaha itu mengalami kerugian itu biasa, tapi kita harus meminimalisir bagaimana tidak terjadi kerugian. Itu caranya dengan asuransi atau dengan yang lain. Ya, sekian dulu video dari saya. Untuk teman-teman yang baru memulai berbisnis atau mempunyai usaha, harus tetap semangat dan berdoa. Walaupun usaha kita rugi, itulah biasa. Jadikanlah kerugian dalam usaha kita sebagai batu loncatan untuk menjadi yang lebih tinggi. Ingat, mereka usahanya yang di atas dimulai dari bawah. Saya Hendro Saputro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.